Halo semua, berjumpa lagi. Kali ini kita membahas soal SIMAK UI tahun 2019. Soalnya seperti ini. Mata air depresi terbentuk karena proses A. Tektonik, B. Kontak batuan, C. Aktivitas vulkanik, D. Pengikisan batuan, atau E. Sedimentasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan mata air. Nah, secara sederhana, yang dimaksud dengan mata air adalah air bawah tanah yang berhasil keluar dari lapisan akuifer menuju ke permukaan tanah. Tentu kita semua sudah memahami bahwa yang namanya air bawah tanah adalah air hasil infiltrasi, ya. Kebanyakan adalah hasil peresapan air hujan yang masuk ke dalam tanah yang kemudian tersimpan di antara lapisan-lapisan batuan yang kita sebut sebagai lapisan akuifer. Nah, bila air tanah tersebut berhasil keluar dari akuifer mencapai ke permukaan tanah secara alamiah, maka inilah yang kita sebut sebagai mata air. Lalu apa itu yang dimaksud dengan mata air depresi? Baik, jadi mata air depresi ini terbentuk jika mata air tersebut berhasil keluar sampai ke permukaan tanah karena adanya permukaan tanah yang memotong muka dari air tanah. Nah, di sini kata memotong kakak buat dalam tanda petik karena bukan arti yang sebenarnya, ya, bukan makna yang sebenarnya. Nah, lalu bagaimanakah terjadinya perpotongan tersebut, ya? Bagaimanakah terjadinya pemotongan oleh permukaan tanah terhadap jalur muka air tanah? Nah, kalau kita perhatikan di ilustrasi ini, garis yang ada di bagian atas ini adalah permukaan tanah, sedangkan garis putus-putus di bawahnya itu adalah jalur muka air tanah. Ya, jadi air di bawah tanah sebenarnya secara prinsip juga sama seperti air yang ada di atas permukaan tanah, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, jadi bisa kita perhatikan di jalur muka air tanah, air bergerak menuruni pori-pori, ya, melalui celah-celah batuan, mengalir di antara sela-sela batuan yang kita sebut sebagai perkolasi, ya. Lalu kemudian jalur muka air tanah tersebut itu kemudian berpotongan, ya, memotong atau dipotong oleh permukaan tanah yang lerengnya curam. Nah, jadi bisa kita perhatikan di sini, maka air tanah tersebut yang tadinya dia berada di bawah tanah sekarang menjadi sama atau setara, rata, ya, ketinggiannya dengan permukaan tanah. Nah, maka dengan mudahnya air tanah tersebut akan berhasil keluar dari lapisan akuifer menuju ke permukaan tanah. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah hal apa yang dapat mengakibatkan pemotongan itu terjadi. Nah, dalam hal ini, kelerengan yang menjadi terjal ini disebabkan karena adanya faktor topografi. Faktor topografi yang terjal ini sangat mungkin terjadi karena adanya aktivitas tektonik. Pergeseran lapisan kulit bumi telah menyebabkan terbentuknya lereng yang curam. Katakanlah adanya aktivitas pengangkatan atau penurunan pada lapisan permukaan bumi, sehingga perubahan letak tadi, ya, atau dislokasi tadi telah menyebabkan permukaan tanah ini menjadi semakin dekat dengan muka air tanah. Nah, sehingga air tanah, sekali lagi, ya, air tanah ini berhasil keluar ke permukaan. Nah, inilah yang disebut sebagai mata air depresi. Nah, jadi proses yang melatar belakangi terbentuknya mata air depresi sudah cukup jelas, ya, adalah karena aktivitas tektonik. Kalau kita lihat option yang lain,
Ini opsinya kebetulan tidak homogen, opsinya berbeda-beda, jadi memang tidak ada hubungannya kepada mata air depresi. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat semuanya.